Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Buser, makanya kamu jadi murtad karena kamu nggak mau terikat aturan di Islam. Saya murtad bukan karena itu saja, karena saya mempelajari kitab sucinya, ya, dan saya membuat kriteria untuk Allah yang Maha Esa, yang Maha Benar itu. Pertama, Allah itu harus maha adil. Kedua, Allah itu harus maha kasih. Kalau dia maha adil, ajarannya pun tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Ya, pasti dia memperlakukan semua manusia itu sama, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak mendiskriminasi salah satunya. Itu dia maha adil. Yang kedua, dia harus maha suci, maha kudus. Ajarannya harus, ya, kudus juga. Begitu. Tidak boleh mengajarkan sesuatu yang amoral. Tidak boleh. Ketiga, dia harus maha kasih. Ajarannya tidak boleh mengandung kebencian, kekerasan, ya, tidak boleh. Kalau Allah itu maha kasih, Allah itu harus maha tahu. Dia bisa memberitahukan hal-hal yang sudah lama, yang sudah terjadi, dan dia juga harus bisa memberitahukan hal-hal yang di depan yang belum terjadi. Kemudian dia harus maha benar. Firman-Nya tidak boleh mengandung kesalahan. Kalau bumi itu bulat, ya dia harus katakan bulat, bukan datar. Jadi firman-Nya tidak boleh mengandung kesalahan. Itu adalah Allah yang maha benar. Ya. Nah, Allah yang memenuhi semua kriteria ini hanya dimiliki oleh Allah yang ada di Alkitab, yaitu Elohim, Jehovah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Begitu, ya. Bukan soal tadi apa dia bilang aturan-aturan di Islam apa, itu mah masalah kecil. Bukan itu persoalan bagi saya, bukan itu. Kalau nggak salah ini Advent ini pelopornya itu Ellen G. White kalau nggak salah ya. Ya, ada satu wanita yang namanya Helen G. White gitu. Dia bermimpi apa gitu.
bermimpi, kemudian muncullah Advent. Kalau nggak salah begitu ya, karena saya tidak begitu mendalami secara khusus ya tentang denominasi yang lain gitu. Karena di dalam kekristenan itu sekarang saja itu tercatat sekitar 40.000 denominasi, teman-teman. Makanya saya pernah bilang kalau kita masuk ke dalam kekristenan itu seperti masuk hutan belantara, teman-teman. Ya. Jadi harus benar-benar waspada gitu. Jangan sampai kita keluar dari mulut singa masuk lagi ke mulut buaya gitu. Ya. Jadi memang harus banyak belajar. Tapi itu wajar ya. Saya dulu juga setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya juga berkeliling-keliling ke macam-macam gereja, teman-teman. Ya. Ke macam-macam gereja, macam-macam. Ya, dari yang menyanyinya tenang, damai, tenang, sampai jingkrak-jingkrak itu saya juga pernah. Gitu kan? Dari yang ibadahnya adem sampai yang banyak terjungkal-jungkal, teriak-teriak histeris, saya juga pernah gitu. Ya. Tapi itu semua membawa pengalaman dan membuat saya mau lebih belajar lagi begitu, teman-teman. Begitu ya. Ya, Bastem ya. Nantilah suatu saat nanti Ibu bisa bahas lah tentang Advent ya, tapi harus disiapkan dulu materinya ya. Takut nanti salah ngomong, ya kan? Sampai hari kiamat Oten versi Bible tidak akan berhenti. Salam satu batu Zakaria. Ampun, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Ya, ampunilah dia Tuhan Yesus. Tonilo, dari zaman Adam sampai akhir zaman agama tetap satu, yakni Islam. Kata siapa? Jadi agamanya Adam Islam gitu, agamanya Abraham Islam. Hah? Bisa dimarahin Bapak Abraham kalian nanti. Fitnah-fitnah dia. Islam kan baru muncul abad ke-7 cuy. Bagaimana pula dari Adam agama Islam. Belajar sejarah dong. Malu-maluin. Yesus juga Islam. Aduh Tuhan Yesus. Seseorang bisa disebut Islam kalau dia membaca 2 kalimat syahadat. Jadi nabi-nabi yang dulu syahadatnya apa? Dia kan berserah diri. Orang Yahudi juga berserah diri. Kami Kristen juga berserah diri kepada Tuhan. Lalu kami Islam gitu. Islam itu kalau dia sah, baru sah kalau dia baca 2 kalimat syahadat yang seperti kalian baca. Itu baru dia Islam. Sembarangan. Bodoh-bodohin orang itu namanya ya. Madison. Justru Al-Quran ngutip dari Alkitab 75% dan mengubah di sana sini. Yes, benar. Saya sudah membuktikan itu. Tara, apakah benar Yesus itu bintang timur atau Lucifer? Nah ini ini kayaknya pengajaran dari si Zuma yang ngaur-ngaur. Gitu kan. Apakah benar Yesus itu bintang timur atau Lucifer? Ada 2 sebutan. Anda tahu yang namanya Lucifer itu dia selalu ingin menyamai Allah. Menyamai Allah. Kan dia sudah bersumpah. Dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Dia ingin menyamai Yesus. Ya, jadi sebagai manusia yang tahu kebenaran, kita harus bisa membedakan mana yang Yesus, mana yang Lucifer. Jangan dia bikin nama mirip-mirip lalu Anda ketukar orangnya. Lucifer Anda anggap Yesus, Yesus Anda bilang Lucifer, tukar-tukar.
Karena Anda tidak mengenal barang palsu dengan bedanya dengan barang original. Semakin mirip, semakin canggih sebuah barang palsu, itu adalah yang semakin mirip dengan yang aslinya. Benar atau tidak? Jawab. Semakin canggih barang palsu itu, barang KW itu adalah yang semakin mirip dengan yang aslinya. Jawab sana, yes gitu, atau tidak. Coba, saya mau lihat siapa yang pintar. Kalau Lucifer itu disebut dengan bintang timur putra fajar. Nah, ya. Jadi ada sebutan khususnya. Wah, engkau yang sudah jatuh dari langit, yang sudah dibuang dari sorga. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini iblis, ini Lucifer. Ya. Bintang timur putra fajar. Teman-teman. Kalau Yesus itu tidak disebut bintang timur putra fajar, tetapi bintang timur yang gilang gemilang. Bedain. Bintang timur yang gilang gemilang. Kalau bintang timur putra fajar itu Lucifer. Ya. Seperti di Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bedakan dengan tadi Lucifer, bintang timur putra fajar. Makanya saya katakan, semakin canggihnya barang palsu, itu dibuat semakin mirip dengan yang aslinya. Jadi kita harus cerdas membedakan. Jangan tertukar. Ya, kalau kita tidak bisa bedakan barang palsu dengan barang asli, ya, sama saja kita nggak bisa membedakan iblis dengan Tuhan, dengan Allah. Kita kira kita menyembah Allah, ternyata kita sudah menyembah iblis tanpa sadar. Begitu. Jadi harus cerdas. Makanya Tuhan memberikan yang namanya akal budi kepada manusia, supaya bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang dari iblis. Begitu. Oke, teman-teman. Oke. Apa ini? Buser. Aneh orang Padang kok jadi murtadin. Lucu, setahu saya Padang itu agamanya kuat di Islam. Ndak bana. Buser. Dunia berubah, manusia semakin cerdas, teknologi semakin membuka semua yang selama ini tidak pernah terbuka. Ya. Manusia semakin kritis. Jadi bisa berubah segala sesuatu. Ya. Sudah tidak asing lagi sekarang orang Minang banyak yang jadi Kristen. Udah biasa. Sudah ada gereja khusus orang Minang. Ada beberapa di Jakarta. Jadi jangan aneh. Jangan merasa aneh. Karena Tuhan Yesus pun mengatakan, ya, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ini harus pasti digenapi. Begitu ya. Jadi jangan kaget orang Minang kok jadi Kristen, ya. Terus orang Aceh kok jadi Kristen, terus orang apa bla 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 kok jadi Kristen, orang Sunda kok banyak jadi Kristen, Bugis lah apa. Nubuatan kitab suci, kehendak Allah harus digenapi. Nana, uni orang payo kumbuh ya uni dulu uni Islam yo bana nana.
Dulu ini Islam dari Lai brojol. Uni selalu membuat moto ya. Minang itu takdirku, tetapi Kristen adalah pilihanku. Sip nggak? Sebagai orang Minang itu takdirku. Mengapa? Karena saya tidak bisa memilih dari siapa saya dilahirkan, dari suku mana saya harus dilahirkan, dari orang tua beragama apa saya dilahirkan. Saya tidak bisa milih. Nah, itu namanya takdir. Ya. Tetapi menjadi seorang Kristen itu adalah pilihan saya, keputusan pribadi saya. Begitu. Tidak ada hubungannya dengan orang tua, dengan Minang, tidak ada hubungannya. Itu adalah keputusan pribadi. Begono ya. Begitu Nana. Azur uni karena selangkangan dan mie goreng 1 bungkus. Ini karena selangkangan dan mie goreng 1 bungkus. Kamu kali ya? Hah? Ayo. Kamu dikasih selangkangan sama mie goreng pastilah. Pasti murtad. Murtadnya bukan jadi Kristen, jadi apa gitu. Jadi pengikutnya si genderuwo, si Gambolo. Anda tahu si Gambolo nggak? Ya, kalau bahasa Payakumbuh itu si Gambolo. Nah, itu tuh. Jadi pengikut si Gambolo. Ya, dikasih selangkangan. Karena kan kamu memang ngejar selangkangan kan? Ya, mau masuk surga juga yang dikejar apa coba? Selangkangan kan? Ayo ngaku. Aduh, maling teriak maling kau. Acin, sase koma surui lah balik oi. Onde. Acin. Jangan lama-lama bana tas sase. Mumpung ade masih ada dia utak, pikiran, ya kan? Nah, ino-inoan lah tuh. Iyo lah di jalanan lurus ya alun. Atau masih mendoa-doakan tunjukan lah den jalanan lurus. Ah itu saya taruh mana minta aja taruh bilo dapet jalanan lurus itu. Acin. Berdoa meminta taruh, ndak dapet jalanan lurus. Umu ndak tahu cin, bilo ka dicabui umu ango tuh. Ya kan? Pergunakanlah waktu yang ada. Pelajari ya ponan diyakini itu. Renungkan, ino-inoan. Pikirkan. Allah di jalanan lurus atau alun gitu. Ampun acin. Elifas Ibrahim, Yesus tak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yakin? Hah? Yakin? Kalau ada nanti yang dia mengatakan dirinya Tuhan gimana? Tobat nggak Anda? Di Kristen. Tobat nggak? Banyak sekali ayat di Alkitab dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Banyak sekali ayatnya. Tapi kalau udah tahu, Anda gimana? Tobat nggak menyembah Tuhan Yesus? Banyak sekali ayatnya di dalam Alkitab. Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Kalian aja yang nggak tahu. Elifas Ibrahim. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Belajar di mana sih kau? Belajar dari Zuma. Nah, inilah hasilnya kan? Bodoh kali. Tadi saya udah berapa ayat saya baca. Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Akulah Alfa dan Omega, yang dahulu dan yang terkemudian. Yang terdahulu dan yang terkemudian. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Tuhan Yesus berkata begitu. Kira-kira dia Tuhan bukan?
Kemudian dia berkata lagi, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Kata-katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Paham gak itu? Berarti apa? Ada gak dia mengatakan dia Tuhan? Kemudian tentang menyembah kepada Yesus. Murid-murid semua, rasul menyembah Yesus. Ya. Bahkan Yesus marah ketika ada sebagian yang ragu-ragu untuk menyembah dia. Kemudian Tuhan Yesus mendatangi yang ragu-ragu itu, katanya, hei sini, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena dia adalah Tuhan, ya, dia bilang jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa ini umatku, pengikutku. Ya, dan kau jangan ragu-ragu lagi menyembah aku. Dan memang Tuhan Yesus tidak pernah menolak ketika orang-orang menyembah dia. Malaikat saja disembah menolak loh teman-teman. Dia bilang, jangan, aku juga hamba seperti kamu. Tapi Tuhan Yesus ketika disembah tidak pernah menolak. Bahkan dia marah ketika ada sebagian orang ragu-ragu untuk menyembah dia. Itulah membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Bahwa dia itu adalah Tuhan yang memang harus disembah. Paham Elifas, Tonilo, oten dari lahir. Oh, saya oten dari lahir gitu. Oh. Oten dari lahir. Lahir di mana? Ya. Kasihan.